Haleluya, shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya untuk kembali menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Kita bersyukur kita ada di hari ke-11 di tahun 2022. Semua anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena keberkatan Tuhan yang menuntun, yang memimpin, yang menguatkan kita, ya kan? Karena masalah masih ada sampai hari ini, tantangan masih kita harus hadapi dari sepanjang hari ini. Tapi saya teramat yakin dan percaya Tuhan akan berikan kita kekuatan, kesanggupan. Dasar firman-Nya jelas. Masalah, pencobaan, ujian, pergumulan yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Jaminan jelas. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan penghiburan bagi kita melalui orang-orang di sekeliling kita. Karena itu kita percaya apapun yang kita hadapi, tergenapi firman Tuhan, kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali menjadi berkat. Kita rindu bukan hanya kita yang menerima berkat firman Tuhan setiap hari, tapi kita rindu ada teman, ada keluarga, ada orang tua kita, anak-anak kita juga turut dikuatkan sehingga berkat yang sama yang kita terima mereka juga mengalaminya. Karena itu bagikan kembali renungan singkat ini saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga ada banyak umat Tuhan yang hari-harinya menghadapi pergumulan juga turut boleh mendapatkan kekuatan yang berasal dari Roh Kudus. Mari kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru. Kami berterima kasih 11 hari Tuhan menyertai kami dalam perjalanan di sepanjang tahun 2022. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, itulah yang meneguhkan kami, itulah yang menguatkan kami, itulah yang memampukan kami untuk kami tetap terus berjalan. Masalah demi masalah kami hadapi, pergumulan demi pergumulan, Tuhan yang menghiburkan kami. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, Roh Kudus urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu pembahasan atau satu sharing yang saya mau bagikan buat setiap umat Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya kan? Maka bangsa Israel harus berjalan di padang gurun. Betul, Alkitab mencatat bahwa mereka membawa hasil dari persembahan dari orang-orang Mesir, ya Tuhan, yang Tuhan gerakkan hatinya. Jadi mereka membawa, saudaraku, emas, ya kan, apa segala macam perhiasan dari orang-orang Mesir keluar dari tanah Mesir. Saudara, itu dahsyat Tuhan. Tuhan gerakkan hati seseorang. Kalau Tuhan udah gerakkan hati seseorang, siapapun dia, orang yang merancangkan yang jahat sekalipun, kalau Tuhan udah gerakan hatinya, maka Tuhan bisa pakai mereka, iya kan? Dan ketika bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, maka mereka berjalan di padang gurun. Dan di padang gurun ini Tuhan memimpin mereka. Kita tahu bersama, Tuhan memimpin di siang hari dengan tiang awan dan malam hari dengan tiang api. Tujuannya sederhana, ketika siang hari mereka tidak kepanasan di padang gurun dan tutupi oleh tiang awan, iya kan? Dan malam hari tidak kedinginan, bahkan tidak berjalan dalam kegelapan, sehingga Tuhan harus memimpin mereka dengan tiang api. Dan dalam perjalanan padang gurun kita tahu bersama bagaimana mereka susah mendapatkan air. Itu sebabnya ada satu firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita tentang hal ini dalam Yesaya 48 ayat 21. Alkitab katakan seperti ini, saudara. Mereka tidak menderita haus. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Sampai di sini dulu. Jadi Alkitab mencatat bangsa Israel tidak mengalami kehausan sekalipun mereka berjalan. Mereka dipimpin Tuhan ke tempat-tempat yang tandus. Izinkan saya mengingatkan hal ini. Terkadang Tuhan memimpin kita, Tuhan mengarahkan hidup kita. Bukan hanya untuk mengalami berkat Tuhan, tapi untuk didewasakan. Amin. Dengan apa kita didewasakan? Dengan pergumulan. Dengan apa kita didewasakan? Dengan makian-makian orang, fitnahan-fitnahan orang. Dengan apa kita didewasakan? Dengan manusia, dengan sesama kita. Karena Alkitab katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya.
Sehingga akhirnya ketika Tuhan izinkan, Tuhan pimpin kita untuk dibentuk, untuk diproses, untuk dimurnikan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita masalah itu berlarut-larut. Karena apa? Jaminannya Tuhan yang mengizinkan ada masalah untuk membentuk, untuk memproses, untuk mendewasakan hidup kita. Tapi Tuhan juga yang kasih jalan keluarnya. Amin. Selalu ada jalan keluar dalam setiap pergumulan. Makanya selalu saya bilang buat setiap umat Tuhan, dengar baik. Apapun masalahmu hari-hari ini, ingatlah, Yesus selalu menyediakan jalan keluar. Kenapa? Karena jaminannya jelas. Yesus pernah berkata, "Akulah pintu." Kalau engkau lihat tidak ada lagi pintu yang terbuka untuk masalahmu, datang sama Yesus. Masih ada buat anak-anak Tuhan, selalu ada satu pintu yang siap terbuka buat mereka yang mengandalkan Tuhan. Karena itu firman Tuhan tadi katakan, sekalipun mereka harus dipimpin Tuhan melalui tempat-tempat yang tandus, tapi mereka tidak mengalami kehausan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak akan mengizinkan kita dalam kita mengiring Dia, dalam kita beribadah kepada Dia. Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Betul, kita harus dimurnikan. Dari tadi saya bilang, kita akan didewasakan, kita akan dimurnikan, kita akan dibentuk dengan berbagai macam masalah. Tapi di end of the day ya, kita akan keluar sebagai orang-orang yang menang kalau kita tetap terus mengandalkan Dia. Kenapa? Karena Dia yang juga akan memberikan jalan keluar. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat yang tandus. Lihat ya. Jadi ingat hal ini, sekalipun Tuhan memimpin saudara dan saya mengalami masalah, terkadang Tuhan izinkan kita dibentuk, didewasakan melalui segala macam hal yang membuat kita sulit. Setiap penderitaan kita, Tuhan izinkan untuk kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi kita tidak akan pernah sampai binasa. Kenapa? Karena Dia yang membawa kita masuk dalam pergumulan, permasalahan, mengizinkan kita masuk dalam pergumulan, permasalahan. Dia juga yang akan memberikan jalan keluar. Ayat selanjutnya dikatakan begini, Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Jadi ketika Tuhan memimpin umatnya melalui tanah yang tandus, ya kan, tempat-tempat yang kering, maka yang buat mujizat, maka yang menjadi jalan keluar, maka yang menjadi pemecah masalahnya adalah Tuhan. Makanya kita katakan begini, mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Terus dikatakan apa? Iya, siapa Ia? Tuhan. Tuhan mengeluarkan air. Lihat, Tuhan yang kasih jalan keluar. Dari gunung batu terpancarlah air. Siapa lagi yang kasih jalan keluar? Ia lagi. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi, selalu ada jalan keluar yang akan Tuhan buat. There is faith. Inilah iman kita. Selalu akan ada jalan keluar yang Tuhan buat sendiri. Apapun pergumulan, selalu ada jalan keluar. Kapan jalan keluar itu terjadi? Ketika kita mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita. Kita cuma bisa bilang, Tuhan, saya ini hamba-Mu. Tuhan, kami ini umat-Mu. Apa yang Tuhan pandang baik untuk kami terjadi dalam kehidupan kami, biarlah itu terjadi. Tapi satu hal yang kami pegang, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan masalah pergumulan yang kami hadapi, kami alami, melebihi kekuatan kami. Karena Allah setia, maka Dia juga yang akan memberikan jalan keluar. Dia juga yang akan membebat kita. Dia juga yang akan menyembuhkan kita. Dia juga yang akan memulihkan hidup kita. Kalau Tuhan yang memimpin, maka segala perkara dapat kita tanggung. Kalau Tuhan yang memimpin, maka badai apapun yang kita dibawa olehnya masuk dalam badai itu akan tetap membuat kita melihat janji-janji Tuhan. Kemenangan-kemenangan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita? Yang pertama, ketika kita memulai hari bersama dengan Tuhan, kita mengizinkan firman Tuhan melawat kita memulai hari bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dipimpin oleh Tuhan? Ketika kita minta tuntunan Roh Kudus dan membiarkan hati kita untuk diarahkan, untuk dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu pastikan mulailah hari bersama dengan firman, mulailah hari bersama dengan doa, sehingga kita mengizinkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Karena ketika Tuhan memimpin hidup kita, Dia memimpin kemanapun kita percaya Dia tetap selalu memberikan jalan keluar buat setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu,
Allah yang menuntun, Allah yang mengarahkan hidup kami, Allah yang memimpin jalan-jalan kami, sehingga kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan atas hidup kami. Saat yang indah ini kami juga rindu, biarlah setiap kami mengerti ketika Tuhan memimpin kami, kemanapun arah tujuan kami, kami hanya belajar percaya Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Tuhan selalu mengarahkan ke tempat-tempat yang dahsyat. Tuhan yang selalu memimpin hidup kami masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Hamba ucapkan berkat buat umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tuhan Yesus baik. Izinkan Tuhan memimpin hidup kita every single day, setiap hari. Tuhan memimpin, maka Dia akan selalu menyediakan jalan keluar buat setiap kita menghadapi masalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.